Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrun ma unzila fihil Qur'an syahrun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para shaimin dan shaimah rahimakumullah. Islam adalah agama yang universal, eternal, berlaku sepanjang zaman, komprehensif, mengatur seluruh kehidupan umat manusia, dimulai dari persoalan besar menyangkut persoalan bangsa, menyangkut persoalan negara, sampai kepada persoalan kecil, menyangkut masalah mau tidur, setelah tidur, mau makan, setelah makan, semuanya itu diaturnya di dalam ajaran agama Islam. Termasuk saat ini kita menunaikan ibadah saum Ramadan, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, "kama kutiba 'alal ladzina min qablikum," sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, "la'allakum tattaqun," mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Perintah puasa Ramadan sesungguhnya merupakan syariah, nubuwah, serta risalah kerasulan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan sekaligus menyempurnakan syariah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di mana kita ketahui syariah puasa nabi dan rasul sebelumnya berbeda-beda. Nabiullah Daud alaihi salam berpuasa dengan cara puasa sehari tidak. Nabi Musa alaihi salam berpuasa selama 40 hari. Nabi Zakaria, Siti Maryam berpuasa lebih berat lagi, selain tidak boleh makan, minum, hubungan suami istri, serta berkata kotor, juga tidak boleh berbicara. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan adalah sebagai pembeda sekaligus penyempurna syariah dari nabi dan rasul sebelumnya, yaitu untuk menghindari diri, menahan diri dari makan dan minum, serta hubungan suami istri dan berkata kotor, dimulai dari waktu fajar sampai maghrib. Tujuan puasa Ramadan adalah jelas untuk meraih takwa, di mana takwa merupakan status dan gelar tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa jalan yang harus kita lalui jika kita ingin
meraih takwa menurut salah seorang ulama besar bernama Syekh Nasih Ulwan. Pertama adalah muahadah. Artinya mengingat kembali janji manusia dengan Tuhannya. Ketika Allah meminta kesaksian kepada seluruh umat manusia, lalu Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka mengatakan, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ada dua perjanjian yang Allah berikan kepada umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa manusia akan menerima amanah di muka bumi ini. Al-Quran mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, menawarkan amanah pertama kepada langit, kemudian kepada bumi, kemudian kepada gunung-gunung. Maka semuanya itu adalah enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amatlah jolim dan amatlah bodoh. Perjanjian yang kedua, bahwa manusia berjanji dalam hidupnya akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Langkah yang kedua yang harus kita lalui adalah melakukan muraqabah. Artinya merasa dekat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap gerak-gerik dan kejadian apapun di muka bumi ini tidak terlepas dari pengawasannya dan senantiasa ditulis oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Kemudian ditulisnya di dalam kitab Iliyin dan Sijin. Selanjutnya semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah itu ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini?
yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan catatan yang besar, melainkan mencatat semuanya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya itu tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Jalan yang ketiga yang harus kita lalui adalah muhasabah. Artinya introspeksi atau mengevaluasi diri. Sejauh mana amal kebajikan yang telah kita lakukan dalam hidup ini? Apakah hidup kita ini lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Waktu hidup yang Allah berikan pada kita lebih banyak dipergunakan untuk kebaikannya? Atau sebaliknya, kita lalai dan membuang-buang waktu percuma dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya? Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Coba adakan perhitungan di dalam diri kalian semuanya sebelum kita diperhitungkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang keempat adalah mu'aqabah. Artinya pemberian sanksi. Yang dimaksud dengan pemberian sanksi adalah manakala kita salah atau lalai melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ada sanksi pada diri kita untuk melakukan kebaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah keasikan berkebun sampai lalai salat asar dalam beberapa waktu. Sebagai sanksinya, separuh dari hasil berkebun akan disodakohkan. Jalan yang kelima adalah mujahadah. Artinya sungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Bersungguh-sungguh memerangi dan menundukkan hawa nafsu amaratun bisu untuk diarahkan kepada kesadaran Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini dapat meraih gelar takwa, status tertinggi, predikat termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.